Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas SIP 2B akan mempresentasikan tentang analisis rumah kos Azahra. Pada kelompok kita kali ini terdapat saya sendiri Alek Radko Bestantio, kedua Catur Wulandari, 3 Camsal Nur Haiki, 4 Edo Arya Hermawan, 5 Rizky Satria Putra. Pada kelompok kami mengambil proyek tentang bisnis sebuah kos yang dimiliki oleh keluarga teman kami, Edo Arya Hermawan. Rumah kos tersebut beralamatkan di Perumahan Istana Gajayana, Blok A nomor 12, dan Perumahan Azahra di Residence Kafling nomor 12, Kota Malang. Selanjutnya, pendekatan dan metodologi. Pendekatan dan yang diterapkan pada proyek ini yaitu Critical Chain Project Management, yaitu berfokus pada sumber daya yang dibutuhkan untuk masing-masing tugas dan pekerjaan yang ada di dalam proyek. Langkah-langkah dalam proyek ini yaitu yang pertama, analisis kebutuhan perangkat lunak, yang kedua, pemodelan proses, tiga, implementasi dan maintenance, 4, perancangan UI, 5, konstruksi program, 6, pengujian perangkat lunak. Selanjutnya, rancangan anggaran biaya. Pada proyek kami, didapatkan jenis biaya. Pertama, perangkat lunak, supplies, alat tulis kerja, dan akses internet yang di total keseluruhan mendapatkan 2.800.000. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan anggaran biaya untuk tenaga ahli. Jadi kami mempunyai 3 tenaga ahli sama 2 staf pendukung. Untuk tenaga ahli yaitu ada tim leader, programmer, sistem analis. Dan untuk staf pendukungnya yaitu business and finance analyst dan staff service technical. Untuk tim leader yaitu jumlah personilnya 1, terus untuk total jam kerjanya yaitu 3 jam. Terus diperoleh untuk perharinya itu 210.000. Terus untuk yang programmer yaitu jumlah personelnya 2, terus untuk total jam kerjanya yaitu 5. Diperoleh total perharinya 400.000. Untuk sistem analis yaitu jumlah personelnya 1, terus total jam kerjanya 3. Total perharinya 150.000. Untuk business and finance analyst total jam kerjanya 2, untuk personilnya 1, terus total perharinya 60.000. Untuk staff service technical di sini jumlah personilnya 1, total jam kerjanya 5 jam, terus untuk total perharinya 100.000. Jadi untuk perharinya itu bahkan 920.000. Terus untuk total keseluruhan biaya per seluruh aktif kerja yaitu selama 44 hari yaitu sebesar 40.480.000. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang rencana kerja. Jadi bisa disebutkan pada tadi yaitu kegiatannya yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak dikerjakan sama 1 minggu. Terus untuk pemodelan proses dikerjakan di bulan pertama minggu kedua. Terus untuk implementasi dan maintenance yaitu dikerjakan pada bulan pertama minggu ketiga. Terus untuk perancangan UI yaitu dikerjakan selama 2 minggu. Terus untuk konstruksi programnya yaitu selama 2 minggu. Terus untuk tahap akhir yaitu pengujian perangkat lunak selama 1 minggu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jadwal penugasan. Untuk tim leader akan bertugas sebagai analisis kebutuhan perangkat lunak yang akan bekerja pada minggu pertama. Kemudian untuk penugasan yang kedua yaitu sistem analis yang mempunyai tugas
yaitu pemodelan proses, implementasi, dan maintenance. Dengan dikerjakan pada waktu minggu kedua dan ketiga pada bulan pertama. Selanjutnya untuk penugasan programmer, yaitu bertugas untuk merancang UI, untuk mengontrol konstruksi program, dan pengujian perangkat lunak, dan akan bekerja pada 5 minggu, yaitu minggu keempat pada bulan pertama dan minggu pertama sampai minggu keempat pada bulan kedua. Selanjutnya, tenaga ahli. Untuk yang pertama yaitu tim leader, bertugas untuk memimpin tim pengembangan perangkat lunak, kemudian mengelola anggota tim, serta melaporkan dan mengelola manajemen dan bisnis. Kemudian untuk tenaga ahli yang kedua yaitu sistem analis, bertugas untuk memelihara dan mengatasi data warehouse, mengidentifikasi kebutuhan organisasi dari sistem IT, menguji sistem baru, dan membahas kebutuhan klien dan pengguna. Untuk tenaga ahli yang terakhir yaitu programmer, bertugas untuk menciptakan program, melakukan integrasi dengan back-end dan front-end, serta melakukan laporan terjadwal dengan manajer produk. Selanjutnya, di sini terdapat organisasi pelaksanaan. Organisasi pelaksanaan sudah kami desain sedemikian rupa seperti di bawah untuk sebuah proyek ini berjalan dengan sukses. Di situ terdapat project manager yang mana merupakan kepala dari sebuah proyek ini. Dia melakukan komunikasi dengan sistem analis, programmer, dan semua pembantu. Lalu di sini terdapat staf pendukung. Staf supaya sebuah proyek berjalan dengan lancar, kami membutuhkan adanya sosok staf pendukung. Yang pertama adalah analisis bisnis dan keuangan, di mana dia bertanggung jawab dalam hubungan bisnis antara kebutuhan klien dengan tim proyek. Lalu memastikan dana yang diperoleh dari perusahaan itu mencukupi, dan juga dia mengawasi pengeluaran dari sebuah proyek yang sedang dijalankan. Lalu yang kedua ada staf dan layanan teknis. Dia memastikan bahwa software dan hardware itu tersedia sebelum sebuah proyek dijalankan. Lalu apabila selama proyek terjadi masalah softwarenya atau hardwarenya, itu dia dapat dengan cepat memberikan sebuah solusi. Lalu juga memastikan softwarenya itu sesuai dengan standar. Apa maksudnya itu? Itu misalnya software itu bukan bajakan. Lalu selanjutnya ada fasilitas pendukung. Kami memiliki ruang kerja yang cukup nyaman untuk tim proyek agar mereka dapat bekerja dengan baik. Lalu ada akses internet, fasilitas tunjangan, dan sarana komunikasi. Yang terakhir ada fasilitas teknik, itu software kami yang berikan adalah subscription agar tim-tim yang bekerja semakin baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.